Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadapi peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Dunia ini selalu mengiming-imingi kita dengan akal budi cerdiknya. Kita tanpa merasa terbawa arus kehidupan, keadaban zaman modern untuk bermewah-mewah. Kadang-kadang kita tidak merasa berbuat salah, tetapi kejiwaan kita, psikologis, kadang-kadang terpengaruh. Apalagi kalau itu menjadi kebiasaan. Mengeluarkan uang dengan kartu elektronik. Itu bagus. Bila kita benar-benar mempunyai keteguhan dalam bertransaksi atau bagaimana mempergunakan uang itu dengan baik. Sekalipun itu tidak kelihatan, uang elektronik itu tidak kita lihat karena berdasarkan alat. Tapi di suatu harian dalam bidang bisnis, saya membaca di situ bahwa sangat berpengaruh juga kartu elektronik itu. Karena kita tidak merasa melihat jumlahnya, sehingga kita menganggap semuanya itu murah. Cuma 10.000, cuma 100.000. Ketika saya senang, saya beli saja. Tidak kelihatan bahwa saya mengambil dompet, lalu
mengeluarkan uang 100.000. Lalu kita ketika mengeluarkan uang itu, ketika kita belanja, kita merasakan betapa barang ini mahal. Untuk apa saya beli? Itu perbedaannya. Sehingga uang elektronik itu ketika dengan mudah kita berkata, saya pesan lewat HP itu, pesan makanan. Dan bahkan sekarang menjadi heboh karena ada judi online itu. Judi untuk mendapatkan uang dengan harapan mendapatkan uang lebih banyak. Atau pinjaman uang. Dengan mudah meminjam uang melalui kartu. Ketika kita belanjakan, kita tidak mendapatkan bagaimana cara mengembalikan hutang kita itu. Kita itu terpengaruh oleh katakan kebiasaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena itu seharusnya kita ini mestinya selalu berhati-hati dan sendiri mempergunakan akal budi dan hati kita dalam mempergunakan untuk apa uang ini saya pergunakan, untuk apa saya memiliki harta ini. Kadang-kadang mungkin tidak perlu, tetapi karena saya mau menunjukkan bahwa saya ini bisa mempergunakan peralatan ini dan saya ada uang, saya beli dengan kartu elektronik itu. Kita sekarang terjerumus kenyamanan dan kemudahan yang kita peroleh tanpa kita lalu bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Itu terjadi. Coba bayangkan perumpamaan atau kejadian yang diperbuat oleh ibu janda yang miskin ini. Ibu janda pertama itu didatangi oleh Nabi Elia yang mendapat perintah Tuhan. Karena pada waktu itu akan terjadi kelaparan. Dan Elia tahu itu. Tuhan memberitahukan kepadanya akan ada kekeringan selama beberapa tahun, 3 tahun. Mungkin juga kalau kita ini kekeringan selama sepanjang tahun, kita itu mengeluh bukan main. Tetapi Elia ini diperintahkan kepada seorang ibu janda di tanah yang jauh, di Sidon. Bukan orang Israel. Tapi Nabi Elia ini dengan penuh kepercayaan berjalan seturut perintah Tuhan. Ketika dilihatnya ada seorang perempuan yang mengumpulkan kayu bakar, ia menyapa dan mengatakan, "Beri aku minum." Dan perempuan itu melakukannya. Tapi kemudian juga Nabi Elia ini meminta, "Buatkan sepotong roti bagiku." Dan perempuan itu menjawab, "Tidak ada tepung, hanya ada segenggam serta beberapa minyak untuk membuat roti itu. Aku dan anakku akan mati setelah makan ini." Tapi Nabi Elia berkata, "Buatkan sepotong roti bundar bagiku." Dan itu diikuti perintah itu atau ajakan itu, permintaan itu pada perempuan itu. Dan dikatakan bahwa Nabi Elia bersama janda miskin, bersama dengan anaknya itu
tidak pernah kekurangan makan selama musim kering itu. Tuhan punya mau, Tuhan punya kuasa. Demikian juga kata Yesus kepada murid-muridnya ketika seorang janda miskin memberikan uang 2 receh, uang tembaga. Uang tembaga itu mungkin dari zaman 150 tahun sebelum Kristus datang, itu diperbolehkan untuk orang Israel membuat suatu mata uang yang nilainya rendah, uang tembaga, yang mungkin diperoleh oleh perempuan janda itu dengan bekerja untuk mendapatkan makanannya, nafkahnya. Tetapi itu dipersembahkan ke dalam peti persembahan di rumah Allah itu. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua yang memberikan ke dalam peti persembahan itu. Semua. Jumlah yang kecil itu bagi Yesus lebih bernilai daripada seluruh persembahan orang pada rumah Allah itu. Nilainya bagi Yesus itu jauh lebih besar. Karena janda ini memberikan dari kekurangannya, sedangkan orang lain mempersembahkan dari kelebihannya. Itu yang menjadi perbedaan. Karena Yesuslah yang menentukan nilai dari pemberian persembahan kita ini. Karena itu persembahkanlah apa yang kau butuhkan sendiri kepada Yesus itu. Maka kamu akan mendapatkan terus-menerus, karena kuasa Tuhan itu besar. Iman seperti ini kita perlukan dalam menghadapi dunia ini. Dunia yang menggoda kita. Jangan sampai kita terjerumus. Kita perlu hidup dengan jujur. Persembahan yang kita berikan itu jujur dari hasil sendiri. Kita lihat sekarang itu ada pemimpin yang memberikan sepeda, seolah-olah dia itu murah hati. Tapi semuanya itu ada anggarannya. Memberikan itu bukan hasil keringatnya sendiri, tetapi hasil dari peraturan yang membolehkan atau diberikan suatu anggaran untuk pemimpin untuk memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Padahal itu sebenarnya uang rakyat sendiri. Lalu kita mengerti mengapa pemimpin yang berkuasa itu seringkali mempergunakan kekuasaannya bukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Seringkali terjadi. Kekuasaan itu menggiurkan. Kemewahan itu menggiurkan. Sejahtera itu juga kemakmuran. Tapi damai sejahtera hanya diberikan oleh yang tersalib itu kepada kita. Dia yang menyerahkan dirinya supaya kita menjadi anak-anak Bapanya di surga. Dia itu rela dengan sepenuh hatinya untuk menebus segala kesalahan dan kelalaian kita. Supaya kita hidup dengan jujur, dengan tulus hati. Supaya dengan itu kita dapat mencapai bersama dengan Dia
ke tanah air surgawi. Amin.